Apa kabar sahabat dunia kesehatan terapi gelinding hangat ATFG 8? Senang sekali kita berjumpa pada ATFG Channel TV. Pada tayangan kali ini kita akan membahas tentang kesehatan atau kesembuhan langsung yang lagi tren, yaitu gangguan kesehatan berbagai macam keluhan oleh seorang satu pasien. Bersama kita telah hadir Ibu Rizka. Ya, betul. Ini narasumber yang akan kita bahas. Apa kabar Rizka? Alhamdulillah baik. Dan yang kedua tentu kita akan menghadirkan pakar terapi ATFG 8. Beliau ini adalah yang memiliki ilmu terapi kesehatan gelinding hangat ATFG 8 yang diwariskan langsung oleh almarhum Inventor Pak Sugondo. Beliau adalah Yem Sindu Angga Brata. Apa kabar Pak Sindu? Alhamdulillah kabar baik Pak Hengki. Sehat ya? Alhamdulillah sehat ya. Kalau sehat segala gampang ya? Insya Allah, ya. Apalagi ada pepatah, dengan darah lancar maka penyakit akan bubar. Iya. Kita langsung membahas ke Ibu Rizka ya. Bu Rizka, dari data pasien terapi ATFG 8 Ibu ini memiliki 4 jenis gangguan kesehatan ya? Betul. Itu dari data yang kita catat ya Bu ya. Migrain, terus sakit kepala juga, Ibu juga gastritis ya. Gangguan pada lambung ya. Termasuk Ibu juga bel pasi ya. Kebab muka ya. Kebas muka. Ya, kebas muka, sorry. Kebas muka itu banyak yang miring itu kebas muka. Iya. Ya. Nah, yang jadi pertanyaan saya ya, sebelum kita bahas tentang kesehatan, Ibu kenal ATFG 8 dari mana, Bu? Awalnya papa saya yang sering diterapi di di ATFG 8. Ya. Dari informasi itu Ibu kesini. Betul. Kalau saya melihat usia Ibu ini termasuk masih muda ya. Ya, tidak jauh-jauh beda, saya hanya berbeda 15 tahun ke atas saja. Saya mau tanya Bu, sejak kapan Ibu mengalami berbagai macam keluhan gangguan kesehatan ini? Itu tuh dari SD. Dari SD? Dari SD. Nah, jadi saya tuh orangnya nggak bisa yang namanya kayak tegang. Gitu. Waktu itu mau menghadapi ujian nih. Jadinya kan tegang, stres, takut gitu kan ya. Terus jadi sakit kepala, sering migrain gitu. Nah, terus saya belajarnya juga mungkin terlalu berat juga. Terhambat jadinya ya? Iya. Nah, terus saya kan tidur nih. Tiba-tiba bangun tidur, loh kenapa mata yang sebelah nggak bisa lirik kanan kiri gitu. Betul. Dari situ kaget. Udah terasa sekali ya? Udah. Nah, ini pertanyaannya Bu, apakah datang migrain hilang, datang sakit kepala atau bebarengan Bu? Itu kayaknya sih berbarengan ya. Waduh, semuanya. luar biasa nih beritanya. Jadi semuanya jadi kerasa gitu Mas. Jadi dari kepala, terus juga nggak mau makan kan, nggak jadi mau makan ya. Muntah gitu. Muntah gitu ya. Iya. Nah, yang Ibu rasakan setelah di terapi ATFG 8, terapi keberapa mulai terasa perkembangan kesehatannya? Itu dari yang kedua sih. Yang kedua jadi, udah kerasa. Betul. Jadi yang tadinya kan nggak bisa sekali ya kanan kiri gitu tuh berat banget gitu. Terus pas yang terapi kedua udah bisa lirik ke kanan. Ke kanan. Pas yang keempat udah aja full. Full ya? Cuma 4 kali terapi. 4 kali terapi. Kalau sekarang hanya terapi kebugaran saja ya? Terapi kebugaran. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, sekarang saya akan berbicara, menanyakan langsung ke pakarnya ini, Mas Sindu Angga Brata. Tapi sebelum saya bahas tentang sistem terapi, Mas Sindu ya. Kok bisa ya usia produktif dapat kena gangguan kesehatan macam-macam itu penyebabnya apa, Mas Sindu? Iya, jadi memang setiap orang itu dilahirkan berbeda-beda. Ada yang fisiknya kuat, ada yang fisiknya lemah gitu ya. Apalagi kalau misalkan yang namanya tubuh itu memang pada saat kita menerima sesuatu situasi tegang, mengkhawatirkan, itu adrenalin naik. Pada saat adrenalin naik, diikuti juga biasanya dengan asam lambung yang naik juga. Naik juga. Makanya pada saat tegang bisa ada perasaan mual ya. Misalkan ada orang misalkan bukannya demam, bukan hanya tegang soal ujian. Kadang-kadang demam panggung pun kita harus tampil di depan umum pun tiba-tiba jadi mual. Ada
pemicunya adalah tadi adrenalin tadi. Oh, kalau didiamkan bisa komplikasi kemana-mana ya, seperti ibu ini ya? Iya, kalau misalkan didiamkan bisa komplikasi kemana-mana. Jadi kalau misalkan kita sedang mengalami suasana atau situasi yang tegang, sebaiknya diimbangi dengan mengatur pola nafas, tarik nafas, buang pelan-pelan. Termasuk pola hidup sehat ya. Lalu juga makan juga harus dipenuhi, walaupun jangan banyak-banyak, sedikit-sedikit gitu. Apalagi kalau misalkan bagi pelajar yang sedang menuntut ilmu dan harus ujian, itu supaya tidak ngantuk pada saat mengerjakan tugas atau mengerjakan ujian, harusnya makan sepertiga porsi saja cukup. Sepertiga porsi ya, sehari 3 kali intinya ya. Iya. Nah sekarang kita masuk. Kalau kita dengar keluhan ibu tadi ya, dengan berbagai macam gangguan kesehatan, tentu ada saraf-saraf tertentu cara menerapinya. Kira-kira bagaimana Mas Indu? Iya. Jadi pada dasarnya untuk semua jenis keluhan kita akan terapi dari ujung kaki hingga ujung kepala ya. Di tiap kali kunjungan berlangsung terapinya selama 1 jam. Ya. Dan khusus untuk kondisi yang seperti Ibu Rizka alami, ini kan semua kondisi keluhan ada di kepala. Ya. Kita akan coba banyak terapi di daerah pundak dan juga leher bagian belakang. Itu dengan gelinding hangat, totok atau tusukan. Lalu juga yang lebih utama lagi karena ada gangguan pada mata yang tidak bisa melirik ataupun Bell palsy bagian pipi yang agak kekuatan ototnya melemah ya. Kita berikan gelinding hangat dan juga totokan lebih banyak di daerah pelipis. Oh, pelipis. Karena di pelipis ini ada titik simpul saraf yang namanya saraf trigeminus, di mana saraf ini menghubungkan dengan organ mata, lalu juga ke kepala dan juga ke daerah wajah. Makanya supaya normal kembali kita berikan rasangan dengan cara tadi, dengan gelinding hangat, tekanan dan juga totoknya. Dan tidak lupa juga pada saat kita menerapi, kita itu akan terus berkomunikasi dengan pasien karena kita khawatir kan pada saat kita beri tekanan takut terlalu kuat. Takutnya kalau kuat pasiennya sakit nanti kapok. Oh iya kayak begitu. Karena bagaimanapun juga yang tahu tentang daya tahan tubuh pasien adalah pasien itu sendiri. Makanya kita harus tanya terus. Ini terlalu kuat nggak, terlalu keras nggak, terlalu panas nggak? Oh iya. Nah selain di terapi, Mas Indu, apakah tetap harus minum air hangat, makan pepaya mangkal begitu? Iya, jadi untuk semua jenis keluhan, termasuk yang dialami oleh Ibu Rizka ini makan pepaya mangkalnya memang harus terus dilakukan ya. Dan pilih pepaya juga harus yang mangkal, jangan yang matang. Oh, jangan yang matang. Itu ya. pertama. Yang kedua, minum air bening hangat, lalu menjaga pola makan tadi pola makan. Sorry, maaf kita potong. Kalau orang tidak suka pepaya mangkal, apa boleh di jus gitu? Iya. Kalau misalkan sudah sepuh gitu ya, sudah sepuh, tidak kuat untuk mengunyah, tidak ada salahnya juga kalau misalkan di jus ya, biar cepat terminum. Oh, terminum. Itu boleh, nggak jadi masalah. Boleh saja. Yang penting, yang tidak boleh adalah pada saat pepaya itu dikupas, jangan dicuci lagi. Oh. Jadi supaya ada sedikit dosis getah yang ikut terkonsumsi. Iya. Jadi kalau misalkan habis dikupas lalu dicuci, itu getahnya hilang. Banyak yang hilang. Jadi sebaiknya setelah dikupas langsung dimakan atau di jus. Tapi sebelum di jus, jangan dicuci lagi. Nah, ada satu hal yang menarik, Mas ya. Di terapi ATP G8 ini kan biaya cukup murah ya. Kalau orang hanya keluhan migrain katakanlah, ternyata dia memiliki MA juga atau penyakit gangguan lainnya, itu bisa teratasi secara langsung tanpa tambah biaya lagi ya? Tanpa tambah biaya, betul. Jadi kalau misalkan seperti Bu Rizka ini punya keluhan tadi ya, migrain, lalu ada Bell palsy, lalu ada gastritis, atau ada vertigo misalkan. Ini tidak berarti harus bayar semuanya, enggak. Jadi hanya bayar tiap kali kunjungan saja. Dan di akhir kunjungan pun kita tidak mengharuskan membayar atau membeli herbal tertentu gitu ya. Oh iya. Atau misalkan harus beli pepaya di tempat kami, enggak. Kalau misalkan stok di pepaya di tempat kami tidak ada, maka bisa dibeli di luar. Bebas saja. Nah sekarang ke Bu Rizka. Sekarang kan Bu Rizka kembali sehat ya, normal. Karena saya lihat tadi dari SD itu udah cukup lama Bu ya. Sekarang ini saya ingin sekali informasi ini sampai ke pihak-pihak lain yang mengalami gangguan kesehatan ibu. Mudah-mudahan kehadiran ibu ini akan menambah motivasi dan informasi Bu ya. Nah, ada hal yang perlu saya tanyakan. Ibu merasa mahal nggak di sini Bu?
Enggak sama sekali. Murah ya, tidak perlu beli obat itu, tidak perlu macam-macam ya. Demikianlah perbincangan kita dalam acara Dunia Sehat ala terapi ATBG 8. Mudah-mudahan informasi ini akan memberikan edukasi kepada halayak ramai yang mempunyai gangguan kesehatan yang sama. Satu semboyan yang dimiliki ATBG 8, dengan darah lancar maka penyakit akan bubar. Saya Hengki Solen MZ bersama Ibu Rizka dan IM Sindu Angga Brata mengucapkan terima kasih.